Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa kita sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita hari ini, mari kita tetap bersekutu, belajar firman Tuhan yang menuntun hidup kita setiap hari. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami mau bersama belajar akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat yang ke-7, ayat renungan harian kita hari ini. Kejadian 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sedemikian firman Tuhan, Kejadian 4 ayat yang ke-7 sebagai ayat renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik renungan harian kita penguasaan diri. Banyak orang yang tanpa sadar telah menghancurkan kehidupannya melalui tindakan-tindakan yang tidak baik, ketidaktaatan yang sudah mereka lakukan. Padahal mereka sudah diingatkan, sudah ditegur oleh Tuhan dengan penuh kasih. Hal inilah yang disampaikan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 ketika Kain diingatkan oleh Tuhan. Ya, tetapi hatinya yang dipenuhi dengan amarah, hatinya yang dipenuhi dengan iri hati dan dengki terhadap adiknya Habel, ya, sehingga Tuhan mengatakan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini adalah peringatan yang disampaikan Tuhan kepada Kain pada waktu itu. Tuhan meyakinkan Kain bahwa sesungguhnya Kain dapat memenangkan peperangan batin di dalam hatinya yang sedang terjadi pada waktu itu oleh karena permasalahan persembahan yang disampaikan Habel dan yang ia sampaikan kepada Tuhan. Dia iri hati, dia dengki terhadap adiknya Habel. Tuhan mengingatkan dia bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sudah menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, penguasaan diri itu sangat penting sekali agar tidak membawa kita jatuh ke dalam dosa, tidak membawa kita jatuh ke dalam kejahatan. Ya, jatuh ke dalam kejahatan seperti yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Abel, sehingga pada akhirnya Kain menghabisi nyawa adiknya Habel oleh karena tidak dapat menguasai dirinya, tidak dapat menguasai emosinya, tidak dapat menguasai iri hatinya. Saudaraku, bagaimana kita dapat menguasai diri kita? Tentu saja hiduplah dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi penuntun hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dapat kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita tahu mana perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap harinya. Terlebih ketika suara Tuhan mengingatkan kita dalam hati kita, memperingatkan tentang suatu hal yang tidak baik, memperingatkan kepada kita agar tidak melakukan kejahatan. Dengarkanlah suara Tuhan itu dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, Roh Kudus akan menuntun kita untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang bisa kita lakukan.
lakukan, apa yang kita bisa perbuat, memikirkan dahulu perkataan yang kita sampaikan, apakah itu menjadi berkat atau tidak. Karena itu, saudaraku, untuk menguasai diri kita, hiduplah tetap setia melekat kepada Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hati kita, dalam diri kita, dan patuhlah kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan jikalau kita tetap hidup dengan Tuhan serta mendengarkan suaranya, Roh Kudus menuntun kita untuk menguasai diri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, saat pagi hari ini Roh Kudus menuntun kami agar dapat menguasai diri kami, menguasai emosi kami, amarah kami, memikirkan terlebih dahulu apa yang dapat kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntunlah kami ya Tuhan. Roh Kudus menuntun kami untuk menguasai diri kami sehingga tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi hidup dalam terang Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami, mungkin ada yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak sanggup menguasai dirinya. Berikan pertobatan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang menjadi korban bencana alam dimanapun berada ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan, hiburkan, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Dorong kami juga untuk boleh menolong saudara-saudari kami melalui apa yang ada pada kami ya Tuhan. Dan ajar kami menjaga lingkungan kami agar lingkungan juga boleh bersahabat. Alam semesta ini bersahabat dengan kami, terlebih cuaca pada masa sekarang ini yang kurang mendukung kesehatan kami. Tuhan, tolonglah kami agar boleh menjaga kesehatan kami dengan baik di dalam Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami dalam keadaan sakit. Berikan pemulihan, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong. Orang tua kami dimanapun berada, bulan Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami. Pelayanan gereja Tuhan dimanapun, di Sitelusa dan Bekasi ini, kuatkan, teguhkan, dapat menjalankan pelayanan dengan baik. Kebaktian pekan keluarga hari ini nanti yang akan kami jalani. Kami percaya dalam kuasa Tuhan berjalan dengan baik dan membawa kami keluarga-keluarga di tengah GBKP semakin sehati, semakin memuji Tuhan, menjadi keluarga yang damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap kita dalam tuntunan Tuhan dapat menguasai diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita akan beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semua.